Hai, halo bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan ke negara perak yang disebut Argentina pada episode sebelumnya, kita sekarang masih di benua Amerika menuju ke atas, berarti ke utara, ke wilayah Amerika Tengah, sedikit meloncat melewati gugusan wilayah Mesoamerika atau Amerika Tengah, di mana kita akan membahas juga sebuah negara yang tangguh di Amerika Tengah ini, di mana negara yang terkenal dengan kaktus, kemudian tequila, hingga festival Dia de los Muertos. Nah, seperti biasa kita akan coba bedah sejarah, geografis, politik, dan sosiokultur di sana. Dan tidak lupa pastinya tentang sepak bolanya, yang menjadi salah satu kekuatan di benua Amerika, khususnya di Amerika Tengah. Mari kita berangkat ke Land of Eagle, Meksiko. Oke, kita langsung ke letak geografis dari negara Meksiko. Negara Meksiko ini terletak hampir di 3/4 bagian tengah wilayah Amerika Tengah, membentang dari wilayah timur sampai ke barat. Untuk si batas-batasnya itu meliputi di wilayah utara itu berbatasan dengan Amerika Serikat, jelas. Kemudian di wilayah timur berbatasan dengan Teluk Meksiko, dengan negara Guatemala dan negara Belize. Kemudian di wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Untuk di wilayah barat, hampir seluruhnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Negara Meksiko ini terdiri dari 32 negara bagian atau states dan satu wilayah otonomi khusus yang disebut dengan Mexico City atau Federal Capital of Mexico City. Untuk pengertian dari Meksikonya sendiri gitu ya. Nama Meksiko ini berasal dari bahasa Nahuatl yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh bangsa Aztec yang ada di wilayah Meksiko waktu zaman pra-Kolumbian dulu. Istilah Meksiko diyakini berasal dari kata Nahuatl yang pertama Metzli yang berarti bulan, dan juga Sitli yang berarti pusar atau pusat, sehingga Meksiko dapat diartikan menjadi berada di pusat bulan atau tempat di mana pusat bulan itu berada gitu. Lanjut, kita akan membahas timeline dari sejarah negara Meksiko itu sendiri. Ini dimulai dari mungkin sebelum kedatangan bangsa Eropa atau yang disebut dengan pre-Kolumbian. Kemudian di mana kehadiran manusia di wilayah Meksiko ini diperkirakan sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu, berdasarkan apa yang diyakini sebagai jejak kaki manusia purba pertama di Meksiko yang ditemukan di wilayah lembah Meksiko. Kemudian antara 1800 sampai 300 sebelum Masehi sudah berada suatu peradaban atau beberapa bangsa yang memulai peradaban yang cukup kompleks ya, di mana ada beberapa timeline sejarah itu. Pertama dimulai dari peradaban Olmec, kemudian dilanjut Izapa, Teotihuacan, kebudayaan Maya, Zapotec, Mixtec, Huastec, Purépecha, Totonac, Toltec, dan yang terakhir kebudayaan yang hingga saat ini dipakai oleh negara Meksiko itu kebudayaan Aztec. Kebudayaan ini berkembang hampir selama 4.000 tahun ya sebelum kedatangan bangsa Eropa, dan peradaban-peradaban ini terkenal banyak penemuan-penemuan dan juga kebudayaan yang maju, di mana termasuk adanya kuil piramida itu khas bangsa Aztec. Lalu ilmu matematika, di mana pengembangan konsep nol pada awal 36 sebelum Masehi, dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yaitu khususnya matematika, di mana ditemukannya konsep penemuan angka nol itu ditemukan oleh bangsa Aztec gitu. Lalu ada ilmu astronomi, di mana mengukur lamanya tahun matahari, sehingga tingkat akurasinya ini lumayan tinggi di zaman atau di bangsa Aztec ini gitu. Kemudian ilmu tentang kedokteran, dan juga tidak lupa ilmu teologi atau ilmu ketuhanan. Lalu suku Aztec juga meninggalkan jejak yang kuat pada budaya Meksiko modern sehingga saat ini, di mana banyak hal yang dianggap sebagai budaya Meksiko merupakan turunan atau warisan dari
budaya Aztec, di mana seperti nama-nama tempat, kemudian kata-kata yang dipakai oleh orang Meksiko, kemudian makanan, lalu seni budaya, pakaian, simbol-simbol di negara mereka, dan juga bahkan seperti tadi saya jelaskan, nama Meksiko itu berasal dari bangsa Aztec. Lanjut ke timeline selanjutnya, itu masuk ke Spanish Colonial in Mexico, di mana zaman kolonial Spanyol ini dimulai dari sekitar 1521 hingga 300 kemudian di 1821. Nah, dimulai pada tahun 1519 di mana penjelajah Spanyol yang bernama Hernán Cortés itu mulai tiba di pantai Meksiko. Lalu selama tahun-tahun berikutnya, Spanyol dengan bantuan suku pribumi justru ya, itu mulai mengikis lah ya kekuasaan Aztec di sana dan akhirnya menaklukkan Kekaisaran Aztec. Dan itulah ditandai atau tanda mulai Meksiko dikuasai oleh Spanyol. Kemudian Meksiko menjadi bagian dari Kekaisaran Spanyol. Dan selama 3 abad berikutnya atau 300 tahun kemudian, Meksiko mengalami perubahan budaya dan sosial yang signifikan. Kemudian perpaduan budaya dari Spanyol dan penduduk asli ini dikenal sebagai budaya mestizaje dan berdampak besar pada identitas Meksiko saat ini. Lalu loncat ke 300 tahun kemudian, itu terjadi War of Independence atau perang kemerdekaan dari si bangsa Meksiko sendiri ini berlangsung 1808 hingga 1829. Di mana periode ini ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang tidak terduga ya, karena kayak 300 tahun dikuasai oleh Spanyol, di mana beberapa koloni ini mulai bergejolak lah ya untuk melawan Kekaisaran Spanyol. Nah, tidak lupa juga setelah jatuhnya Spanyol itu mulai lahir kembali monarki Spanyol, dan di mana mereka harus berhadapan dengan gerilya-gerilya para pemberontak. Nah, peristiwa di Spanyol ini total selama perang kemerdekaan dari si Meksiko ini itu terjadi beberapa peristiwa. Ada peristiwa perang semenanjung atau Bay War, kemudian ada Triennial Liberal, di mana situasi ini memperburuk wilayah yang dulu ini disebut sebagai New Spain atau Spanyol baru. Kemudian pada tanggal 16 September 1810 itu dimulai oleh Miguel Hidalgo, itu seorang pendeta Katolik yang memulai perang kemerdekaan Meksiko. Kemudian dikeluarkannya semacam Grito de Dolores atau suatu peristiwa untuk yang memulai di mana perang kemerdekaan dari Meksiko. Nah, setelah berkonflik bertahun-tahun, Meksiko juga akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 27 September 1821. Lalu pada saat merdeka itu juga ternyata di wilayah New Spanyol ini ada juga yang mengklaim kekaisaran lah, disebutnya kekaisaran Meksiko. Dia ada 2 negara lah. Pertama ada negara Meksiko dan satu kekaisaran Meksiko. Nah, kekaisaran Meksiko ini berdasarkan perjanjian Cordoba ya, itu meliputi wilayah Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan sebagian Chiapas atau Meksiko Selatan. Nah, di mana wilayah-wilayah tersebut menjadi atau masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Meksiko. Kemudian adanya penggulingan atau misalnya penyatuan dari si Kekaisaran Meksiko ini dimulai dari yang namanya Rencana Iguala yang menyerukan untuk monarki konstitusional ini mulai harus turun gitu ya, harus turun. Nah, akhirnya mereka bersatu dan menjadi membentuk namanya itu Republik Federal, di mana dimulai pada tahun 1824 pada tanggal 4 Oktober 1824. Satu namanya itu negara Federal Meksiko itu berdiri, atau bahasa resminya itu Estados Unidos Mexicanos, itu meniru gaya pemerintahan dari tetangganya di utara atau Amerika Serikat. Nah, mulailah Republik Federal ini hadir pada tahun 1824. Lanjut, beberapa tahun kemudian itu kita masuk ke era abad ke-19, di mana Meksiko sudah menjadi negara merdeka, hanya memiliki beberapa konflik dengan negara tetangganya, Amerika. Nah, dimulailah era Perang Amerika-Meksiko, itu tahun 1846 hingga 1848. Nah, perang ini berakhir dengan perjanjian Guadalupe Hidalgo, di mana perjanjian itu menetapkan bahwa Meksiko harus menjual wilayah utaranya ke AS seharga 15 juta USD. Itu tuh berarti beberapa wilayah Meksiko itu harus pindah ke Amerika, termasuk California, kemudian ada Texas, salah gitu. Kemudian AS akan memberikan kewarganegaraan penuh dan hak memilih serta melindungi hak milik warga Meksiko yang tinggal di wilayah utara tersebut. Kemudian Amerika menanggung hutang Meksiko sebesar 3,25 juta kepada warga Amerika.
Lanjut ke masa La Reforma atau reformasi gitu ya, mungkin reformasi. Tapi di sini reformasinya ini lebih ke reformasi agraria atau kepemilikan tanah yang dulunya dikuasai oleh kekaisaran hingga harus dibagikan kepada masyarakat di Meksiko. Kemudian tahun 1862, di mana negara ini pernah juga berselisih dengan Prancis yang waktu itu datang menyerang dan ingin menguasai wilayah Meksiko. Lalu pada tahun 1876 sampai 1911 ini dimulailah masa Meksiko dipimpin oleh jenderal yang bernama Porfirio Díaz, dan dimulailah era Porfiriato. Nah, era Porfiriato ini pertama didedikasikan untuk pemerintahan berdasarkan hukum, kemudian kekerasan ditindas, dan mulai Meksiko memodernisasikan negaranya, dimana ya Diaz ini tadi sebagai jenderal di Meksiko dan memimpin negaranya sendiri, negara Meksiko itu sendiri, dan lumayan berkuasa lama lah ya di wilayah Meksiko hingga menjadi seorang diktator di Meksiko karena dia menjalin hubungan dengan Inggris dan Amerika, lalu menyebabkan banyaknya investasi yang masuk ke wilayah Meksiko, sehingga ya mulailah tadi memodernisasi Meksiko melalui ekonomi gitu. Lalu, nah disitulah mulai berkembang industrialisasi dan juga ilmu pengetahuan bagi negara atau rakyat Meksiko pada saat atau pada masa yang disebut sebagai Porfiriato. Lalu pada akibat tadi ya kediktatoran Diaz Porfirio ini meningkat, maka di tahun 1910 hingga 1920 ini terjadi revolusi Meksiko karena ketidaksukaan terhadap pemerintahan dari Porfirio Diaz ini. Nah, di mana Porfirio Diaz ini selalu menekan pemogokan, kemudian pemberontakan dan oposisi politik hingga awal tahun 1900-an. Nah, mulailah masyarakat Meksiko mulai mengorganisir massa atau berorganisasi untuk menentang tadi Diaz. Dan pada tahun 1905, beberapa kelompok intelektual dan agitator politik di Meksiko mendirikan Partai Liberal Meksiko atau Partido Liberal de Meksiko, kemudian menyusun reformasi radikal dan khususnya menangani apa yang mereka anggap sebagai aspek terburuk dari rezim Diaz. Meloncat 5 tahun kemudian, pada tahun 1910, gerakan-gerakan revolusioner mulai muncul sebagai respon terhadap namanya Plan de San Luis Potosi yang digagas oleh Presiden Madero lah nantinya ya. Nah, kemudian Madero sendiri juga berjanji mengenai reformasi pertanahan. Nah, ini reformasi pertanahan di Meksiko ini memang cukup unik ya, karena strata masyarakat di Meksiko ini banyaknya itu ke petani yang dimana tanahnya dimiliki oleh mantan-mantan kaisar atau misalnya mantan-mantan nobility lah atau mantan-mantan bangsawan. Nah, makanya perbagian atau reformasi agraria di sana sangat-sangat menjadi titik poin utama dalam negara Meksiko. Pada saat itu Diaz turunkan dan naiklah Madero menjadi pemimpin, di mana dia juga menarik beberapa kekuatan pemimpin pemberontak. Itu salah satu kunci suksesnya dia menggulingkan pemerintahan Diaz, di mana ada nama-nama rebel atau nama-nama pemberontak yang terkenal. Di situ ada Pascual Orozco, ada Bernardo Reyes, ada Juan Pancho Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, dan terakhir Venustiano Carranza. Nah, di mana masa kepresiden Madero ini hanya beberapa tahun kemudian terpuruk, dan ini ya cukup mengejutkan ya, di mana Maduro membawa warna baru dalam pemerintahan Meksiko dan juga banyak konflik-konflik internal yang terjadi di era kepemimpinan Madero. Lalu setelah itu mulai era berganti-ganti presiden hingga muncullah konstitusi di tahun 1917. Nah, mulailah konstitusi 1917 ini mulai diundangkan, menguraikan beberapa reformasi pertanahan, kemudian membela hak buruh dan juga perubahan politik terjadi di Meksiko. Nah, ini untuk catatan unik juga untuk tadi ada pemimpin pemberontak yang bernama Emiliano Zapata. Nah, Emiliano Zapata ini yang menggagas gerakan Zapata ini, mana dia mendapatkan momentumnya pada saat tadi revolusi di Meksiko. Dia juga menjadi simbol perlawanan terhadap pemilik tanah dan penguasa yang menindas, di mana Zapata atau pendukungnya tersebut Zapatista itu tidak hanya berperang melawan kekuatan federal, tetapi juga melawan faksi revolusioner lainnya yang dimana tidak membela hak-hak tanah atau hak-hak bangsa asli di Meksiko. Teriakan Zapata ini terkenal dengan Tierra y Libertad atau tanah dan kebebasan, yang merangkum esensi dari gerakannya dari si Zapatista Army ini.
Dan pada tahun 1919, musuh dari Emilio Zapata, itu yang bernama Pablo González, itu menyergap Zapata dan anak buahnya di wilayah Chinameca Morelos. Itu akhirnya Emiliano Zapata harus dibunuh pada 10 April 1919, dan kematiannya menandai berakhirnya perjuangan dan penuh semangat untuk reformasi tanah yang ada di Meksiko. Nah, warisan Emiliano Zapata ini bertahan lama setelah kematiannya, di mana komitmennya terhadap tadi keadilan sosial, reformasi agraria, meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah Meksiko, hingga dibawa lagi oleh satu gerakan di wilayah Chiapas atau di wilayah Meksiko Selatan yang disebut dengan EZLN atau Ejército Zapatista Nacional Liberación. Itu lalu balik lagi ke 1920-40, itu umumnya dianggap sebagai salah satu periode konsolidasi revolusioner, di mana para pemimpinnya berupaya mengembalikan Meksiko tadi yang ya gunjang-gunjing karena banyak perubahan politik dan presiden, itu mulai direvitalisasi lah ya gitu. Kemudian info bagaimana sih revolusi ini berakhir, banyak pakar menganggap tahun 1920 sampai 1930-an ini era di mana masa revolusi ini berakhir dan menuju politik yang lebih stabil di wilayah Meksiko. Nah, krisis politik ini ditandai dengan berdirinya Partai Revolusioner atau Revolusioner Partidos kalau anak. Mulailah direvitalisasi kembali di bawah kekuasaan dari Presiden Lázaro Cárdenas di tahun 1934 hingga 1940. Untuk si catatan untuk revolusi Meksiko ini menjadi satu catatan yang sangat buruk gitu ya untuk di masyarakat Meksiko, karena orang-orang Meksiko yang selamat dari revolusi ini menginginkan selalu perdamaian abadi dan bersedia menerima kekurangan politik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas hingga saat ini. Kemudian memori revolusi ini menjadi pembenaran lah ya atas kebijakan partai yang tadi Partai Revolusioner, dan mengenai tadi nasionalisme ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan perburuan, indigenisme, dan land reform. Indigenisme ini yang menyuarakan tentang suara-suara dari bangsa asli atau indigenous people gitu. Lanjut ke era Meksiko modern di tahun 1940 hingga 1970. Ini ada beberapa timeline waktu lah ya, tapi saya coba ambil yang penting-pentingnya aja. Pertama itu dikuasai atau di Meksiko di bawah kepemimpinan dari Presiden Manuel Ávila Camacho. Nah, itu terjadi beberapa keajaiban ekonomi Meksiko dan dia bisa survive menghadapi krisis ekonomi di tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua. Lalu tidak lupa juga ada konflik dengan negara tetangga dengan Guatemala. Lalu krisis ekonomi pada tahun 76-82 itu menerjang Meksiko dan beberapa wilayah Amerika Tengah. Lalu dimulailah era pemilu 1988. Lalu era pasar bebas, di mana Meksiko mengikuti beberapa organisasi internasional untuk meningkatkan ekonomi di negaranya. Lalu juga ada era kepemimpinan presiden dimulai dari Vicente Fox Quesada itu tahun 2000-2006, dan yang unik ini pada era kepemimpinan Felipe Calderón Hinojosa itu tahun 2006 sampai 2012 dimulailah drug war atau war on drugs atau perang terhadap narkoba. Kenapa? Karena Meksiko pada saat itu hingga saat ini gitu ya dikuasai oleh dunia kriminal atau kartel narkoba. Nah, saya akan coba bahas beberapa atau sedikit siapa saja sih yang menguasai kartel narkoba di Meksiko ini. Itu yang pertama, yang tertua dan terkenal. Yang pertama ada Sinaloa Cartel. Nah, ini kartel Sinaloa ini salah satu kartel narkoba tertua dan terkuat, di mana perdagangan mereka ya narkoba, jelas pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Kartel ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Joaquin El Chapo Guzman, dan di mana secara historis kelompok ini merupakan kekuatan yang paling dominan di antara beberapa kartel yang ada di Meksiko. Pengaruhnya ini ada di wilayah barat laut Meksiko, kemudian khususnya di negara bagian Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, dan Baja California. Lanjut ada kartel Jalisco New Generation atau generasi baru Jalisco. Ini muncul sebagai kartel yang kuat dan penuh kekerasan, di mana CJNG ini terkenal karena ekspansinya yang cepat dan taktik brutalnya. Nah, ini dipimpin oleh nama kaponya itu Nemesio Segura Cervantes atau lebih dikenal sebagai El Mencho. Kelompok ini telah menjadi pemain penting dalam perdagangan narkoba di Meksiko, di mana mereka menguasai wilayah barat negara bagian Jalisco, dan mereka juga aktif di negara-negara seperti Michoacán, kemudian Colima, dan Guanajuato, dan sering bentrok dengan kartel-kartel saingan lainnya. Ada juga lanjut ke Los Zetas atau kartel Zetas.
Ini dibentuk dulunya sebagai kekuatan paramiliter atau ex militer dari dulu pernah belajar di Amerika, kemudian datang ke Meksiko dan menjadi membuat atau mendirikan militer-militer dari sipil gitu, biasanya disebut paramiliter. Zeta ini kemudian dulunya merupakan bagian dari kartel Golfo gitu ya, kartel Teluk lah disebutnya, dan menjadi organisasi kriminal yang terpisah. Nah, di kartel Zeta ini terkenal dengan kekejamannya. Mereka juga sering terlibat jelas dengan perdagangan narkoba, pemerasan, dan beberapa kriminal lainnya. Mereka aktif di wilayah timur laut Meksiko, termasuk negara bagian Tamaulipas, Nueva León, dan Coahuila, di mana pengaruhnya juga mungkin sedikit meluas lah ke beberapa wilayah lainnya. Lalu ada kartel Golfo atau kartel Teluk. Ini dulunya merupakan kekuatan yang dominan, cuman banyak konflik lah ya di tubuh kartel ini, sehingga beberapa sempalan-sempalan itu mendirikan kartel-kartel baru, termasuk tadi yang disebut dengan Los Zetas. Dia atau wilayah aktifnya itu berada di timur laut Meksiko, khususnya di negara perbatasan Tamaulipas dan Nueva León. Lalu kartel yang terakhir ini, beberapa kartel mungkin beraliansi gitu ya, ada kartel Juarez, kartel Tijuana, dan beberapa kartel lainnya atau kartel kecil lainnya lah. Nah, ini diklaim sebagai kekuatan baru juga di beberapa kartel tua sebelumnya, dan mungkin akan menjadi kekuatan besar jika konflik ini terus terjadi. Nah, hingga sekarang Meksiko masih berperang melawan narkoba dari organisasi kriminal kartel ini gitu. Dilanjut ke era kepemimpinan presiden di Enrique Peña Nieto. Lanjut ke yang terakhir adalah era kepemimpinan dari Andrés Manuel López Obrador atau AMLO. Oke, untuk si wilayahnya sendiri, Meksiko memiliki wilayah sebesar 1.972.550 km persegi. Lalu untuk sistem pemerintahnya sendiri itu disebutnya Federal Presidensial Republik atau Republik Federal Presidensial, di mana negara bagian yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, untuk presiden sendiri tadi dipimpin oleh Andrés Manuel López Obrador atau yang dikenal dengan AMLO atau AMLO. Saya juga akan menjelaskan beberapa negara bagian yang ada di Meksiko. Meksiko itu terdiri dari 32 negara bagian, di mana satunya itu merupakan distrik federal atau ibu kota negara lah ya. Saya akan coba sebutkan nama negara bagiannya aja ya. Pertama itu ada Mexico City sebagai federal district, ada Aguascalientes, ada Baja California, ada Baja California Sur di selatan, ada Campeche, ada Chiapas, Chihuahua, Coahuila, ada Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Meksiko, Michoacán, kemudian ada Morelos, Nayarit, Nueva León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, dan terakhir Zacatecas gitu. Itulah 32 negara bagian yang berada di negara Meksiko. Lanjut ke komposisi penduduknya. Untuk si populasi atau jumlah penduduk yang ada di negara Meksiko itu ada di sekitar 129.150.951 juta penduduk. Kemudian Meksiko sendiri merupakan negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia, di mana ini menjadikan Meksiko sebagai negara terpadat ketiga di Amerika setelah Amerika Serikat dan Brazil tentunya. Kemudian banyaknya orang-orang atau imigran-imigran yang datang sejak Spanyol menjajah Meksiko pada abad 19-an. Lalu imigran juga datang dari wilayah Timur Tengah, khususnya orang-orang Lebanon dan orang-orang Syria. Lalu dari wilayah Asia Timur itu didominasi oleh orang-orang Cina dan Korea. Lalu selain itu juga yang unik, banyak imigran yang datang ke Meksiko itu adalah buangan politik atau pelarian politik gitu ya, atau political asylum yang lari ke Meksiko. Khususnya itu orang-orang politik yang berasal dari Argentina, Chile, Kuba, Peru, dan Kolombia.
Oke, dari komposisi 129 juta penduduk Meksiko tadi itu terbagi atau terdiversifikasi menjadi berdasarkan etnis-etnis yang ada di sana ya. Kita coba dari yang terbesar itu yang disebut sebagai etnis Meksikano. Nah, Meksikano ini mempunyai komposisi sekitar 85% atau hampir 126 jutaan lah ya gitu. Nah, tapi di sini pun terbagi-bagi lagi di mana Meksikano ini terbagi atas beberapa pembagian lagi. Yang pertama ada Mestizo Meksiko. Ini merupakan campuran dari bangsa asli Meksiko dan juga dari orang Spanyol atau beberapa negara Eropa yang pernah ada di Meksiko. Kemudian ini disebut juga sebagai penduduk asli Meksiko dan menempati sebagai mayoritas penduduk Meksiko. Lanjut ada White Mexican atau White Mexicano, ini ada sekitar 50 juta dari tadi pembagian di 126 juta itu. Ini ditelusuri merupakan keturunan dari warga Eropa, lalu bertumbuh dan kembang di wilayah Meksiko dan banyak terdapat di wilayah utara dan barat Meksiko. Lalu lanjut ada Indigenous Mexico atau bangsa asli Meksiko. Ini belum ada campuran dari Eropa gitu ya. Itu menempati atau berada sekitar 11 juta atau 11-12 juta. Merupakan suku bangsa asli Amerika yang menetap dan menjadi penduduk Meksiko. Yang disebut kalau berdasarkan nama di sana itu Nativos Mexicanos atau Native Mexican. Mereka banyak menghuni di wilayah Oaxaca, Yucatan, Campeche, dan Chiapas. Suku terbanyaknya antara lain ada Nahuatl, Yucatec, Maya, Zapotec, Mixtec, Otomi, Totonac, dan ratusan suku asli lainnya. Lanjut ada Afro-Mexicano atau orang-orang Meksiko yang mempunyai keturunan Afrika. Itu sekitar 2,5 juta. Ini banyak dibawa akibat efek dari transatlantic slavery atau perbudakan transatlantik yang digagas oleh orang-orang Spanyol dan Portugis waktu penemuan dunia baru atau disebut benua Amerika. Mereka banyak mendiami wilayah Costa Chica, itu di wilayah Oaxaca dan Guerrero, dan mereka mulai beranak pinak dan membentuk yang namanya Afro-Mestizo. Lalu ada keturunan Jewish atau Yahudi, itu sekitar 67.000. Umumnya mereka adalah dari Yahudi Sephardic atau dari Spanyol ya, karena mereka dijajah oleh Spanyol. Dan mereka adalah orang-orang Maranos atau Conversos yang dulu di Spanyol itu untuk menghindari kuisisi atau masuk paksa ke keyakinan dari kerajaan Spanyol waktu itu. Ada juga beberapa Yahudi Ashkenazi yang berbicara Yiddish dan umumnya mereka menempati wilayah Mexico City. Lanjut ada Jerman Meksiko, ini sekitar 150.000, disebut sebagai Deutsch Mexikaner atau Jerman Mexicano. Datang di akhir abad 19 karena kebijakan ekonomi dari pemerintah, di mana mereka mendatangkan orang-orang Jerman untuk menularkan pendidikan, industri, dan juga pertanian. Mereka umumnya mendiami wilayah Chihuahua, Durango, dan Zacatecas. Lanjut ada Arab Meksiko atau Arab Meksikan, itu sekitar 5 juta. Mereka umumnya merupakan keturunan dari negara Syria, Lebanon, dan juga Palestina. Mereka mendiami wilayah Nayarit, Guanajuato, Puebla, dan Mexico City. Datang sama seperti tadi sejak transatlantic slave trade. Lalu gelombang kedua pada perang Israel-Lebanon pada tahun 1948 dan mereka mayoritas beragama Kristen, khususnya Kristen Maronit dan Eastern Rite atau Ritus Timur Ortodoks. Selanjutnya ada ASEAN Meksiko, itu sekitar 54.000. Mereka umumnya terdiri dari orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Korea. Dan kalau untuk orang India ini umumnya dari wilayah Calcutta, itu akibat tadi perdagangan budak. Lalu ada juga orang-orang Filipinos yang dibawa saat perang Spanyol-Filipin datang dan pergi dari Meksiko. Lalu Jepang mulai datang setelah 1888 karena untuk menangani beberapa perkebunan kopi yang ada di Meksiko. Lalu orang-orang Korea sejak 1905 dan mulai bekerja di beberapa perkebunan. Dan terakhir orang Cina sejak 1880-an menetap dan menikah serta mengadopsi agama baru di Meksiko. Mereka juga memegang beberapa peranan ekonomi di negara Meksiko. Lanjut ke agama apa sih yang ada di Meksiko.
Negara Meksiko ini mayoritas beragama Katolik. Lalu untuk si denominasinya itu jelas untuk Kristen sebesar 71%, di mana tadi Katolik memegang mayoritas, kemudian disusul Protestan dan denominasi Kristen lainnya. Lalu ateisme mulai naik juga sekitar 17%. Dan agama lainnya seperti Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha itu menempati sekitar 8% dari populasi Meksiko. Lanjut ke bendera Meksiko. Nah, bendera nasional ini disebut sebagai Bandera de Mexico atau nama resminya El Tricolore atau The Three Colors karena memang terdiri dari 3 warna yang ada di bendera tersebut. Didesain oleh Agustin de Iturbe. Lalu 3 warna vertikal hijau, putih, dan merah ini dilengkapi di tengahnya lambang nasional atau yang disebut atau yang terdiri dari ular, elang, dan juga kaktus. Nah, lambang utama tadi ini merupakan lambang utama dari Meksiko, di mana gambar ini berdasarkan simbol Aztec untuk Tenochtitlan. Nah, Tenochtitlan ini adalah nama kota yang ada di budaya Aztec dan sekarang menjadi Mexico City atau menjadi pusat kekaisaran dari bangsa Aztec lah ya gitu. Kemudian untuk ceritanya sendiri menceritakan legenda di mana seekor elang duduk di atas kaktus sambil melahap seekor ular yang memberi isyarat kepada suku Aztec di mana mereka menemukan kota mereka yang disebut Tenochtitlan. Gitu. Lalu untuk si timeline-nya, untuk bendera nasional pertama ini didirikan pada tahun 1821. Ini menjadi tahun pertama pengakuan kedaulatan Meksiko atau merdeka dari Spanyol. Lalu bendera nasional kedua diadopsi setelah berdirinya Republik Federal pertama pada tahun 1823. Lalu bendera nasional ketiga adalah bendera tadi Kekaisaran Meksiko kedua. Dan terakhir bendera nasional ini diadopsi pada tanggal 16 September 1968 di mana dikukuhkan dengan Undang-Undang Meksiko pada 24 Februari 1984. Itulah tentang data dan fakta dari negara Meksiko. Oke, untuk kuis episode Meksiko kali ini saya akan coba memberikan pertanyaan yang mungkin agak sedikit berbeda dari episode sebelumnya. Pertanyaannya, sebutkan selengkap mungkin atau sebanyak mungkin apa saja sih kartel-kartel yang ada di Meksiko saat ini. Itu bisa saja yang masih ada, yang telah tiada, atau misalnya akan ada mungkin ya. Nah, sebutkan beberapa atau sebanyak-banyaknya kartel narkoba yang kalian tahu. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar YouTube. Nanti pemenangnya akan coba kita hubungi dan kita akan umumkan di episode selanjutnya atau di episode sepak bola Meksiko. Silakan jawab dengan baik, dengan panjang, dengan sungguh-sungguh supaya kalian mendapatkan merchandise unik dari Prung Tiresias Wear. Selamat menjawab.